Semakin tinggi voltase, semakin tinggi dayanya. Halo guys, welcome back to my channel. Bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Nah, kali ini aku mau unboxing nih guys. Mau unboxing, ada sesuatu yang menarik nih guys. Nah, kalian mau lihat gak? Yuk kita unboxing guys. Ini adalah lampu untuk PLTS atau untuk aki ya guys ya. Aku menyiapkan gunting yang unboxing bosnya. Ini karyawannya ya, ini karyawan. Oke, sekarang disobek guys. Asal nyobek aja. Yang penting itu bisa terbuka. Bagi orang yang belum pernah unboxing, silahkan tonton video ini ya guys ya, biar tahu rasanya unboxing. Tapi jangan sekali-sekali kalian berharap, lah kenapa ini pecah gitu. Ini, wah ini sangat kacau sekali. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ini karena penempatannya atau peletakannya tidak menguntungkan bagi si fitting gitu. Padahal fittingnya itu harganya berapa ya, 5 ribuan kalau nggak salah. Ternyata sangat tidak. Wah, pecahnya kayak endok guys. Dia ada 3 piece lampu nih guys. Nah, pecahnya ini kayak endok nih guys. Tuh di situ kita abaikan. Aku sebenarnya belum pernah pakai lampu ini, tapi aku alasan membeli ini itu karena bodinya di bagian lampu kita buka salah satu ya, ini 12 volt dan DC ya. Ini yang 9 watt. Nah, bodinya di sini itu pakai aluminium dari spesifikasi si penjual ya. Jadi harusnya lampu ini itu bisa sangat bagus dalam pendinginannya guys. Jadi bisa merambatkan panas apabila terjadi panas berlebihan. Sebenarnya kalau ini disuplai pakai 12 volt, pakai 13 volt, pakai 14 volt, pakai 15 volt itu masih oke-oke aja. Dan aku nggak tahu di dalam sini ada drivernya atau enggak lah ya. Nanti kita coba aja salah satunya. Jadi kita atur voltase apakah ada perubahan daya. Nah, kalau ada perubahan daya berarti itu bisa menguntungkan pengguna. Nah, ini untuk 7 watt sama 9 watt. Bentuknya sama ya guys. Untuk ukurannya mirip. Terus yang satu lagi ini adalah 12 watt. Mereknya sih aku nggak begitu tahu ya. Mereknya apa? Karena kok nggak ada tulisan. Oh ini, Golden ini kali ya. Mereknya ini. Nanti link pembeliannya aku taruh di deskripsi ya guys. Karena ini iseng-iseng nyoba aja. Ternyata ukurannya sama semua ya guys. Mirip, sama semua. Cuman beda dayanya aja. Jadi kalau kita masang beda daya pun terlihatnya masih seragam, masih serasi. Sebenarnya aku tertarik dengan dalamnya ya guys ya, karena di sini ada tulisannya ini guys. AC DC. Jadi bisa AC DC. Maksudnya apa nih gitu. Kan aku nggak dikasih tahu sama si penjual. Apa ada tulisan yang bisa membantu AC DC? Nggak ada nih guys, nggak ada tulisan apapun yang bisa menjelaskan AC DC. Atau kemungkinan ini bisa disuplai oleh 12 volt AC juga gitu. Karena kalau spek utamanya adalah DC nih guys. Jadi 12 volt DC. Kemungkinan bisa disuplai dari AC juga. Nanti perlu dicoba lah ya. Nah, aku tadi udah sempat buka. Jadi buka seperti ini. Itu dalamnya kayak gini. Dan ini drivernya cuman ini ya guys ya. Dia ini drivernya nggak ada kumparannya. Jadi nggak pakai induksian. Jadi dari sini langsung ke sini gitu guys. Nah, permasalahannya terus kalau AC DC berarti di sini sudah ada diodanya ya guys ya. Ini berfungsi sebagai dioda. Jadi kalau dikasih AC 12 volt gitu ya, kurang lebih sekitar segitu, dia bisa nyala juga. Harusnya seperti itu teorinya ini guys. Jadi ini mirip lampu PLN biasa, hanya susunan penataan lampunya dibikin jadi 12 volt gitu guys ya.
Jadi sekitar 12 mungkin sekitar 10 sampai 14 volt lah ya, apa 15 volt harusnya masih bisa. Nah, aku akan tes coba dulu menggunakan ini baterai ini ya. Seperti apa sih nyalanya gitu. Untung ini enak banget bisa ditempelkan. Ini yang 7 watt ya guys ya, yang 7 watt aja. 7 watt kita nyalakan dulu. Wah, terang ternyata guys. Ternyata lampu ini terang ya. Lampu ini terang. Ini yang 7 watt, apalagi yang di atasnya, yang 9 watt dan ini 12 wattnya. Aku jadi penasaran mau pakai wattmeter, dites aja guys. Sekarang yang menarik perhatianku, jadi di sini tuh ada petunjuknya ya guys, kecerahan tetap gitu. Nah, maksudnya berarti si driver ini tidak hanya sekedar dioda, tapi dia juga menyetabilkan tegangan. Harusnya seperti itu, kayak semacam bookbox ya, tapi kok komponennya cuma sedikit. Sedangkan kalau dilihat dalamnya nggak ada komponennya lagi gitu. Ya, mungkin akan ku pelajari dulu di luar video ini ya. Ini hanya pembahasan yang sederhana saja. Nah, terus ada fittingnya itu fitting E27. Fitting E27 itu sebenarnya didesain untuk DC. Jadi bedanya dengan fitting AC PLN itu ini bagian yang tengah ini bisa dipencet-pencet guys. Ada pernya. Ini yang pecah tadi ya. Nah, ini bagian sininya ini bisa nongol-nongol seperti ini ya. Jadi seperti itu dengan fitting biasa. Artinya kalau ini dipasang kencang gitu, dia lebih kuat menempel di ujung sini. Karena perbedaannya dengan fitting AC ya, itu kalau fitting AC dia kan cuman main pegas dengan bahannya itu sendiri gitu guys. Jadi kalau sekalinya kendor atau panas itu dia tidak bisa menekan dengan baik di sini gitu. Karena fitting AC dikhususkan untuk ampere-ampere kecil ya. Kalau E27 ini bisa untuk ampere yang besar. Jadi karena lampu 12 volt 12 watt maka arusnya 1 ampere gitu. Nah, kalau nanti udah 30 watt berarti arusnya 3 ampere. Nah, kalau fitting biasa nanti bisa panas di sininya. Ini informasi tambahan yang saya kira cukup menarik untuk dimasukkan dalam video ini. Oke, sisanya itu ya spek-spek biasa aja lah ya. Penjelasan biasa, housing plastik aluminium anti pecah, sudut pencahayaan ya rata-rata angle-nya sekitar segini, ramah lingkungan, tanpa merkuri ya. Oke guys, gitu. Made in Indonesia, jadi ini produk Indonesia, tapi nggak tahu aslinya produk mana ya. Semoga produk Indonesia benar-benar ya guys ya. Toh ada tulisannya ini ada PT Abhinayasa, tapi bisa aja modulnya tetap ngimport. Nah, oke guys, ini sudah aku hubungkan dengan baterai tadi ya, tapi voltasenya ada di 11,9 volt. Nah, ini yang 7 watt aku nyalakan dulu. Nah, dia bisa nyala ya, udah bisa nyala. Biar kenceng dulu. Dan nyala seterang ini ternyata ngisepnya 3,6 watt guys. Ini wattmeter aku normal ya guys, bukan wattmeter yang nggak normal gitu. Cuman segini, cuman nyalanya terang gitu. Nah, kemungkinan kalau dirubah voltasenya, coba aku turunin voltasenya dulu. Ternyata dayanya ikut turun guys. So artinya kalau dia pakai benar-benar 7 watt, berarti voltasenya sekitar 13 volt ke atas ya guys. Intinya kalau ini diturunkan voltase suplainya di sini, itu dayanya ikut turun. Ya. Jadi driver tadi dia hanya untuk apa ya, untuk menghandle, tidak menyetabilkan tegangan lah, tidak menyetabilkan tegangan karena dirubah tegangannya dia ikut turun. Tapi masih tetap terang gitu, masih lumayan guys. Di 3,7 watt ini masih terang gitu guys. Mungkin ya kalau dengan mata kosong ya, dengan mataku karena ini kamera.
kira-kira terangnya itu segini guys. Nah, kira-kira terangnya segini guys. Ini aku redupin dulu kamera HP ku. Nah, kira-kira terangnya segini di 3,7 watt. Sekarang aku akan tes lampu yang berikutnya gitu. Ini yang 9 watt dengan voltase yang sama. Jadi voltasenya tidak dirubah, dia menghisap lebih tinggi harusnya. Menghisap sekitar 4,2 watt ya. Berarti kemungkinan ada di 13-an volt untuk daya maksimalnya, kurang lebih sekitar segitu. Berarti kalau pakai 15 volt sebaiknya janganlah ya, buat 13 sampai 13,5 aja lah ya maksimal. Sekarang ini yang terakhir. Ini ada 5,2 watt. Ini lebih tinggi guys, lebih tinggi dayanya. Ini yang 12 watt. Jadi pokoknya semakin tinggi voltase semakin tinggi dayanya. Jadi daya puncaknya lampu ini yang 12 watt berarti 12 watt juga. Nah sebaiknya kalau kalian beli kayak gini itu nanti disetting dulu atau dikasih driver tambahan ya, buat menyetabilkan tegangan. Mau disetting di berapa watt. Ini hanya spesifikasi daya maksimal. Jadi kalau dikasih suplai daya 12 watt itu dia mampu karena ini 12 watt gitu ya. Jangan lebih dari 12 watt. Cara menyuplai biar 12 watt harus ada wattmeter kayak gini untuk menyesuaikan menyesuaikan voltase gitu. Jadi yang perlu dirubah itu adalah voltasenya. Bukan atau arusnya juga bisa. Kalau pakai voltase tinggi berarti arusnya yang diturunkan. Nah, kalau pakai driver atau step down atau step up down yang arusnya tidak bisa dirubah, berarti mainnya di voltase. Tapi kalau pakai driver atau step down atau step up down yang ada perubahan bisa diatur kayak ini tapi ini step down, jadi yang CC CW gitu ya. CC CV, jadi bisa diatur arus sama ampernya, itu kalian bisa main di dua-duanya untuk mencapai daya 12 watt. Yang terpenting adalah kalian harus punya alat ukur seperti ini untuk menentukan wattnya. Merubah voltase semakin tinggi, maka akan memberikan daya lebih besar ke lampu. Lampu akan lebih terang, tapi batas maksimalnya sesuai spesifikasi. Jadi kesimpulannya kayak gitu aja guys. Oke, semoga mudah dipahami ya guys ya. Sekarang aku mau coba dengan lampu ini menggunakan listrik AC. Jadi pakai listrik dari trafo gitu. Jangan dikasih 220 ya. Dikasih trafo aja dulu. Jadi pakai 12 volt atau di bawahnya. Yang penting AC. Nah guys, ini sudah tersiapkan dengan rapih ya. Dan ini adalah trafo, ini udah tak colokkan ke PLN, jadi udah nancep ke PLN. Jadi ini tuh sudah ada listriknya dan aku ambil dari CT ke 12. Berarti sekitar 12 volt ya, plus minusnya itu. Dan akan aku hubungkan ke lampu DC ini guys. Jadi lampu DC ini apakah bisa menyala dengan AC gitu ya. Kira-kira seperti ini. Ini nanti aku bolak-balik ya guys, karena AC itu bolak-balik. Ini nggak ada dioda, nggak ada komponen sama sekali. Kita tes, ternyata bisa nyala. Dan sekarang dibalik. Sekarang kan posisinya coklat di sini, ini hijau di sini. Nah, sekarang dibalik ya guys. Bisa nyala juga. Jadi kalau pakai AC 12 volt dibolak-balik dia bisa nyala. Kesimpulannya seperti itu guys. Dan oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.